Selamat siang, saya ingin berbagi apa yang saya dengar di bulan ini. Kita ambil dari kitab Kejadian kedua, dikatakan seperti ini. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu lalu beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanaman di bumi. Karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidupnya, maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur dan ditempatkannya di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah tanam tumbuhlah pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Dan di luar Eden sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai itu mengalir mengelilingi tanah Hawila. Di sini kita sama-sama belajar, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan sempurna. Perhatikan juga apa yang ditulis itu, yang kata baik, indah, air yang mengalir. Dan air itu yang menjadi perhatian saya. Di samping itu juga kita diberikan Tuhan untuk kita boleh memilih. Yang sebaiknya kita memilih dengan bijak. Dan pilihan kita itu boleh berdasarkan akan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Aliran air ini merupakan hal yang utama dalam kehidupan kita. Seperti tadi kita sama-sama baca bahwa mulai semuanya itu adalah dari air. Seperti benih kacang hijau di atas kapas berair lama-kelamaan tumbuh. Begitu pula benih-benih firman Tuhan boleh tumbuh, berakar dan berbuah banyak. Tanpa kita sadar benih yang seperti kacang hijau yang keras itu lama-kelamaan bisa bertumbuh menjadi tunas yang bagus, yang berdaun dan sebagainya. Jadi itu semua karena juga ada air. Tuhan kita merencanakan dan menyediakan semua yang terbaik buat kita. Jadi kita sama-sama juga belajar bahwa semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang cukup, yang indah. Dia sudah sediakan. Jadi ini ada buat kita semua boleh mengalami, boleh menikmati. Itu menjadi warisan atau menjadi sesuatu kebaikan kasih Tuhan untuk kita semua, untuk kita boleh nikmati, untuk kasih Tuhan yang memberikan kita semua kecukupan untuk kita boleh menjalani hidup ini. Kita juga boleh diingatkan kembali dari Mazmur 23 yang mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku menuju air yang tenang, ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku, Engkau melindungi aku. Aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Itu kita diberkati, sangat diberkati, karena kita seperti dikatakan
Tuhan adalah seorang gembala bagiku. Jadi semua sudah Tuhan tuntun ke jalan yang benar, dan kita dilindungi dari segala bahaya. Tuhan selalu menemani kita semua, sehingga kita boleh nyaman dalam perlindungannya. Dan kita sangat belajar dalam ayat sini, kami bersyukur sekali kalau kasih Tuhan, kalau Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang baik buat kita semua. Kita lanjut di Kejadian 2:12. Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon, airnya mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris, mengaliri sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Jadi sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menciptakan semua yang sempurna dan baik sehingga kita tidak kekurangan apapun. Di ayat 15, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tuhan berkata pada manusia, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon tanaman ini kecuali pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati hari itu juga. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku membuat teman yang cocok untuk membantunya. Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat, binatang udara, semua di bawah Allah pada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikan kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapat namanya masing-masing. Demikianlah manusia itu diberi nama kepada semua binatang di darat dan di udara, tetapi tidak satu pun di antaranya yang bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekas dengan daging. Dari rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Laki-laki dan perempuan itu telanjang dan tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi di ayat 15 itu poin yang sangat penting bagi kita semua, untuk satu kita yang harus pelajari, bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan. Ya, jadi kita juga semua ditempatkan di perusahaan yang miliknya adalah milik Tuhan untuk mengerjakan dan memelihara perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Jadi juga dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, Tuhan juga tempatkan kita untuk suatu tugas, suatu kesempatan kita untuk kita boleh memuliakan, kita boleh menikmati, kita boleh juga dipimpin, mendengar pimpinan Dia, untuk kita boleh mengerjakan dan memelihara apa yang Tuhan telah berikan yang terbaik buat kita. Jadi tempat kita, rumah tangga kita, tempat di mana kita mempunyai komunitas, disitulah Tuhan kita menempatkan untuk kita boleh bekerja, kita boleh memelihara. Jadi ayat yang ke-15 itu adalah satu hal yang sangat penting yang kita harus ingat selalu, ya, bahwa Tuhan setelah memberikan segala sesuatu yang baik untuk kita boleh pakai, kita boleh pekerjakan, kita juga boleh pelihara. Jadi dalam hal ini kita boleh simpulkan, ada 6 kesimpulan yang boleh kita sama-sama belajar, bahwa Tuhan menciptakan segala semua baik dan sempurna. Kedua, Dia yang memiliki semuanya dan merencanakannya. Tugas kita mengelola. Jadi kita diberi kreativitas, kita diberi kemampuan yang berbeda, dan kita boleh memakai itu untuk mengembangkan, untuk mengerjakan, sehingga menjadi hal yang telah dipercayakan itu menjadi selalu lebih baik, dan kita boleh memeliharanya.
Kita diberikan talenta dan posisi untuk menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap perkara, setiap tugas kita. Kita diberikan posisi untuk kita boleh membimbing menjadi berkat buat orang, dan juga kita juga boleh menjalankan tugas-tugas kita dengan tanggung jawab kita sebaik mungkin, karena itu adalah Tuhan yang sendirinya ingin menjadikan kita semua baik ya. Jadi sebagai kita boleh bertanggung jawab dalam setiap perkara, setiap pekerjaan yang kita jalankan, dan kita boleh menjalankannya dengan sebaik mungkin dengan kreativitas yang Dia berikan kepada kita. Ketika kita taat pada perkara kecil, Dia juga akan memberikan kita perkara yang besar. Pola pikir kita boleh terus diperbarui. Ini sangat penting untuk kita dapat memilih yang baik, karena Tuhan sendiri tadi juga memberikan kita pilihan yang bebas untuk kita boleh lakukan. Tapi pada dasarnya semua yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik, dan biarlah kita boleh mendengarkan. Kita juga boleh diperbarui selalu pola pikir kita melalui benih firman Tuhan yang selalu kita ada, dan biarlah air yang Tuhan berikan itu boleh menumbuhkan benih-benih itu sehingga menjadi buah-buah yang baik. Sebagai penutup, mari kita doakan. Saya tahu bahwa Tuhan memimpin dengan jelas, dengan cara tertentu. Satu-satunya hidup untuk tujuanmu. Yesus, ku persembahkan hari ini untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya, untuk melakukan semua yang Tuhan katakan. Bersihkan hidupku, isi aku, dan gunakan aku hari ini buat terobosan tertentu. Di hari-hari ini Tuhan, kami bersandar pada kasih karunia-Mu. Dengan tangan Tuhan yang lembut dan terampil, Tuhan boleh membentuk tanah liat yang membandel ini. Ya, Kau tenangkan jiwaku yang terdalam, berikan keberanian untuk berharap lagi dan untuk membangun kehidupan yang satu ini dalam kekuatan dan keyakinan. Amin. Terima kasih.